Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah salah satu daripada poin perdamaian dalam gencatan senjata antara Hamas dan Israel yang terjadi pada hari Minggu yang lalu, salah satunya adalah kembalinya warga Gaza ke tempat mereka masing-masing, termasuk di wilayah utara jalur Gaza. Dan sebagaimana yang kita maklumi bersama saudara-saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Gaza itu sudah hampir dikuasai 50% oleh pasukan Zionis selama perang Tufanul Aqsa ini. Dan belahlah Gaza ini dengan dibuatnya markas militer di antara dua bagian Gaza ini yang disebut dengan Mihwar Netzarim ataupun koridor Netzarim yang memisahkan Gaza Utara dan Gaza Selatan. Dan koridor Netzarim ini di kalangan warga Gaza itu disebut dengan koridor Al-Maut, Mihwarul Maut, koridor maut, karena siapapun warga Gaza yang mendekati koridor tersebut itu langsung ditembak mati oleh tentara Zionis. Namun dalam poin gencatan senjata kali ini itu Israel mengalah dan menyetujui akan kembalinya warga Gaza yang sudah mengungsi ke daerah selatan untuk kembali ke Gaza wilayah utara dengan ketentuan pasukan IDF harus meninggalkan Mihwar Netzarim ataupun koridor Netzarim ini. Dan inilah yang menjadi hal yang sangat-sangat diprotes oleh warga Israel di Tel Aviv. Mereka berdemo. Kenapa poin ini diterima oleh Benyamin Netanyahu, padahal kalau Netzarim ini masih dikuasai oleh IDF, maka otomatis warga Gaza yang dulunya menetap di bagian utara itu mereka tidak akan pernah lagi kembali ke Gaza wilayah utara. Dan tentunya Gaza wilayah utara tersebut itu sudah masuk di dalam wilayah Israel, sudah bagian daripada yang dicoplok, yang dirampas tanah Gaza oleh pasukan IDF. Namun disinilah salah satu bentuk kemenangan Hamas dalam peperangan Tufanul Aqsa ini. Dalam negosiasi gencatan senjata, Hamas menjadikan poin ini sebagai poin harga mati agar pasukan IDF meninggalkan tanah Gaza seluruhnya, termasuk dia membuka kembali koridor Netzarim dan membiarkan warga Gaza yang dulunya mengungsi ke wilayah selatan untuk kembali ke wilayah utara. Dan poin inilah yang membuat Panglima Militer IDF dan bahkan Menteri Pertahanan dan Menteri Keuangan Israel itu mengkritik pedas dan bahkan mereka mengundurkan diri daripada pemerintahan Benyamin Netanyahu karena ini dianggap sebuah kemenangan Hamas dan adalah kekalahan telak pasukan Israel selama perang Tufanul Aqsa ini. Maka ketika banyak berita yang kita lihat di media-media Timur Tengah itu, mi'atu alaf, ratusan ribu warga Gaza itu berjalan kaki, mereka mengungsi ke bagian selatan. Setelah terjadinya gencatan senjata ini, mereka juga kembali ke wilayah utara melewati Jalan Ar-Rashid, mengikuti garis pantai jalur Gaza dengan berjalan kaki. Dan ketika sampai di Mihwar Netzarim ataupun koridor Netzarim tersebut, awal-awal mula mereka ditahan, tidak diizinkan oleh tentara IDF karena ada sebuah negosiasi tawanan Israel yang belum dibebaskan oleh Hamas. Dan ini akan kita sampaikan pada video berikutnya. Dan setelah negosiasi, Hamas menyampaikan tawanan yang diinginkan oleh Netanyahu yang belum dibebaskan oleh Hamas itu besok pagi, Kamis besok, sebelum hari Sabtu ini, Kamis ataupun Jumat akan dibebaskan oleh Hamas. Namun dengan catatan berikan jalan selebar-lebarnya kepada warga Gaza bagian utara yang dulunya mengungsi ke selatan, mereka harus kembali ke wilayah utara. Dan tentunya warga Israel yang berbatasan dengan utara Gaza, mereka menimbulkan ketakutan, menimbulkan kekhawatiran akan
ketidaknyamanan mereka kembali berdampingan dengan warga Gaza, yang sebenarnya mereka sudah merasa lega tidak ada lagi warga Palestina, warga Gaza di bagian utara Gaza, sehingga mereka tidak terancam dengan mortir-mortir senjata ataupun saruh rudal-rudal yang diluncurkan dari wilayah Gaza Utara. Namun sidang jamaah ini rahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau kita melihat secara langsung berita-berita di Timur Tengah, kita mendapati bahwasanya kepulangan warga Gaza ke wilayah utara itu tidak dalam keadaan kesedihan, tidak dalam keadaan ketakutan, tetapi mereka pulang dalam keadaan bertakbir, seperti rakyat kita Indonesia ini menyambut malam takbiran, sambilan mereka membawa barang-barang yang dulunya yang sempat mereka bawa. Mereka bertakbir ketika pulang ke wilayah utara jalur Gaza, dan mereka disambut oleh pasukan Hamas, di mana beredar di media kita lihat, hamdan ala salamatikum ya ahla Gaza. Ini yang diucapkan oleh sebagian pasukan Hamas yang menyambut kedatangan warga Gaza di bagian utara. Hamdan ala salamatikum ya ahla Gaza. Segala puji bagi Allah atas keselamatan kalian. Namun yang membuat kita ta'ajub, yang membuat kita harus menyadari bagaimana keteguhan dan kekokohan semangat juang warga di Gaza itu, mereka tahu dari media-media dan dari berita-berita, mereka tahu rumah mereka sudah rata dengan tanah, tempat tinggal mereka tidak layak huni. Kemudian Gaza bagian utara itu sama juga dengan bagian selatan di daerah Rafah, Khan Yunis dan lain sebagainya sebagai medan tempur. Mereka tahu tempat tinggal mereka sudah hancur luluh lantak, tidak ada kehidupan yang diharapkan di wilayah utara Gaza. Namun mereka tidak memikirkan kehancuran itu. Mereka tidak memikirkan tempat tinggal mereka yang sudah berantakan, yang sudah hancur lebur itu. Tetapi mereka memikirkan ini adalah sebuah kemenangan daripada peperangan Tufanul Aqsa. Bentuk kemenangannya adalah Israel tidak mampu menghabisi Hamas dan Israel tidak mampu menguasai Gaza, sehingga Israel dipaksa mengalah dengan dalih gencatan senjata dan membiarkan warga Gaza bagian utara untuk kembali ke rumah mereka masing-masing. Dan di kolom komentar video kita ini saya bagikan salah satu video yang kita lihat dari salah satu media Timur Tengah, di mana media tersebut mewawancarai salah satu pengungsi Gaza yang setahun 3 bulan ataupun 15 bulan perang ini dia mengungsi ke bagian selatan dan kembali ke wilayah utara. Dan pengungsi ini adalah anak daripada saudari perempuan Ismail Haniyah, pemimpin politik Hamas yang juga syahid dalam perang Tufanul Aqsa, yang ditembak ataupun yang dibunuh oleh pasukan EDF ketika dia mengunjungi Irak. Dan keponakan Ismail Haniyah ini menyampaikan selama perang ini 72 orang saudara-saudara kami, termasuk Ismail Haniyah paman saya, termasuk anak dia dan termasuk cucu-cucu dia, keluarga kami 72 orang itu syahid di dalam peperangan Tufanul Aqsa. Dan pada saat ditanya oleh wartawan ini, apakah anda senang, apakah anda bahagia, apakah anda bangga ataupun anda bersedih, keponakan Ismail Haniyah mengatakan, la ana sa'id, saya bahagia, saya senang, saya bangga. Saya bangga dengan darah para syuhada, saya bangga dengan perjuangan Hamas, saya bangga dengan rakyat Gaza yang mereka tetap semangat dan tidak pernah menyerah dan tidak pernah putus asa. Saya bangga. Inilah sidang jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hal yang mungkin sangat berbalik dengan pemikiran sebagian orang. Bagaimana mungkin kehancuran sebuah negeri, luluh lantaknya sebuah pemukiman, hancurnya masa depan kehidupan bagi sebuah negeri, tapi disambut dengan kebanggaan. Tidak ada kita temukan di daerah-daerah
yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, dan warga Gaza memberikan pelajaran itu kepada kita. Kenapa? Karena mereka dilahirkan untuk berjuang, hidup untuk berjuang, dan kalaupun mereka mati, mereka bangga dengan kesyahidannya karena meninggal dalam membela agamanya, membela tanah kelahirannya, dan tentunya membela kiblat pertama umat Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.